Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kangku dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini, pemerintah desa Temyang Sari bekerja sama dengan PLKB akan mengadakan rapat sosialisasi terkait tentang masalah keluarga berencana. Ikuti saja terus channel Kangku TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kuwu Temyang Sari, yang terhormat Ibu Kuwu Temyang Sari, yang terhormat KUPT Dalduk Kecamatan Koya, dan yang terhormat Bapak Koordinator PLKB Kecamatan Koya. Terima kasih yang sudah memberikan waktunya kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati aparatur pemerintah desa-desa Temyang Sari, dan yang saya hormati juga Ibu Bidan Ratna, yang saya hormati juga Pak Darum, yang saya hormati juga tim penggerak PKK Ibu Kuwu Siti Aisyah Siregar, dan ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Temyang Sari yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan terkait tentang masalah Kampung KB, yaitu pertemuan ketahanan keluarga atau yang disingkat dengan Poktan ya, di Kampung KB, APBD dan APBN ya. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana terkait tentang masalah KB antara perempuan dan wanita ya, ini. Temanya perempuan dan wanita karena terkait dengan masalah perkembangbiakan ya. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya benjang di yaumul kiamah nanti, amin. Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yang berkumpul di aula kantor Balai Desa Temyang Sari ini, mudah-mudahan rapat kita terkait tentang masalah Kampung KB yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sekecil apapun, amin. Ibu Bidan Ratna yang saya hormati, Pak Darum dan rekan-rekan dari dinas terkait ya, dinas terkait tentang masalah keluarga berencana ya. Kami selaku Kuwu Desa Temyang Sari mengucapkan banyak terima kasih karena Desa Temyang Sari sudah meraih peringkat ketiga ya. Ya, peringkat ketiga, aplaus tepuk tangannya. Terkait tentang masalah Kampung KB, Desa Temyang Sari mendapatkan juara 3 di Kabupaten Indramayu ya, Bu Bidan ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih, sudah hasil kerja keras mungkin ibu-ibu dengan bapak-bapak yang sudah memperjuangkan ya, memperjuangkan terkait tentang masalah Kampung KB. Berarti masyarakat Desa Temyang Sari nurut KB, kon implannya nurut, kon detek bengeknya nurut ya, sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Desa Temyang Sari. Tolong sosialisasikan terkait tentang masalah KB ya. Karena yang namanya KB ini terkait perkembangbiakan antara perempuan dengan wanita. Ada program di KB, di Kampung KB ini saya yakin banyak program-program terkait dengan ibu-ibu ya Bu ya. Nah, bapak-bapaknya aja nyosor wene ya. Ya. Karena ini terkait tentang masalah keluarga berencana. Karena pemerintah menganjurkan 2 anak cukup, tapi Pak Kuwu melebihi kapasitas ya. Karena segala sesuatu hakikatnya Allah yang ngatur ya. Pengennya maloro maning-maning jebol si primen ya. Dan karena segala sesuatu kekuasaan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kebocoran Pak ya. Insyaallah dan alhamdulillah kami pun mendapatkan anak 4 ya, sedulur papat kelima pancer yang naning Pak Kuwu ya, dari wong Jawa nih ya. Sedulur papat pantes mana paribahasa sedulur papat kelima pancer
papatening anak pancarening paku kelan ibu kubu digawa bokat nyewot orang digawang kono bokat nyewot balik-balik ngimput ibu kubune ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada seluruh aparatur pemerintah desa, tim penggerak PKK yang hadir pada kesempatan bagi menjelang siang hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mungkin akan dilanjut oleh narasumber terkait tentang masalah perkembangbiakan keluarga berencana yang ada di Desa Temyang Sari. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati pada Bapak Kuwu Temyang Sari, Bapak Herudin. Yang saya hormati Ibu UPT KB Kecamatan Kroya, Ibu Bidan Ratna Saira. Yang saya hormati Ibu Kuwu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Temyang Sari, serta yang saya hormati rekan-rekan Pamong Desa, Ibu PKK dan seluruh pengurus Kampung KB Desa Temyang Sari. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di tahun ini dalam rangka pembinaan atau tetap sebagai kami sebagai dari Dinas KB artinya selalu advokasi atau minta dukungan dari desa karena yang punya masyarakat yaitu Bapak Kuwu, yang punya anggaran dana Bapak Kuwu, jadi kami dari dinas hanya sebagai advokasi untuk pendekatan dan sebagai kedinasan kami yaitu sebagai penyuluhan kepada masyarakat. Apa yang namanya Kampung KB, pertama kita sebagai pendahuluan yaitu Kampung KB yaitu dulu mah Kampung Keluarga Berencana dan mulai 2019 diganti menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Dan alhamdulillah bahwasanya 4 desa di kecamatan ini sudah terpilih menjadi Kampung KB yaitu Kampung Keluarga Berkualitas. Bahwasanya Desa Temyang Sari juga sebagai contoh daripada Kampung Keluarga Berkualitas. Adapun tentang APBN atau APBD itu hanyalah sebagai anggaran pusat, bahwa pusat menentukan bahwa di masing-masing desa dalam negara kita artinya ada yang dianggarkan dari pusat, itu kita cuma diberi dukungan hanya snack dan makan, itu ada dari anggaran dari pusat dan dari anggaran daripada daerah, maka disebutnya APBN dan APBD. Adapun untuk kelanjutan atau kelangsungan daripada pembangunan kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberi sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di sini. Yang terhormat Bapakku Temyang Sari, yang saya hormati Ibuku Temyang Sari, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Baiklah ya Pak, Ibu, kita lanjutin aja. Tapi sebelum saya melanjutkan ke penyuluhannya, sedikit dari sambutan dari saya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ratna Saira, saya KUPT Kantor KB terkenalnya. Alamat saya ada di Desa Kroya Pak. Dulu saya kerjanya di Puskesmas, jadi boleh nanti kalau mau bahas masalah alat kontrasepsi ataupun KB, boleh dengan saya, karena KB itu bukan untuk perempuan saja, karena bapak-bapaknya juga butuh KB, karena alat kontrasepsi itu buat laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, terlebih dahulu tadi udah banyak yang dibahas ya, dari Pak Darum, dari Bapak sudah membuka acara terlebih dahulu. Nah, sekarang di bagian ibu bidan adalah bagian kontrasepsi. Nah, di sini ya Pak, saya mah nggak bisa kalau duduk. Sesek. Jadi
kantor KB harus tahu dulu KB itu keluarga berencana. Jadi direncanakan dari awal sampai perkawinan. Nah, di saat perkawinan ada waktunya anak-anak itu di bawah umur 20 tahun nggak boleh punya anak dulu. Kenapa? Karena ada program pemerintah, Pak, program keren namanya 2125. Jadi kita harus bersinergi dengan KUA, dengan dinas lainnya, tidak bisa bekerja sendiri. Karena kalau kantor KB itu hanya seorang penyuluh dan mempunyai Alkon. Alkon itu alat kontrasepsi. Kita punya bahan, tapi kita nggak bisa melaksanakannya. Walaupun ibu seorang bidan, tapi paknya di kantor saya hanya penyuluh. Ya, jadi harus direncanakan. Kenapa? Karena desa Temiyang ini termasuk desa yang terpilih di antara Kecamatan Kroya ada 9 desa. Kalau 9 desa itu yang terpilih cuma 4, Pak. Kalau yang terpilih 4 berarti kualitasnya kualitas baik. Yang satu yang seperti tadi disebutkan ya, Desa Sumberjaya itu Kampung KB, Jaya Mulia, Kampung KB juga dia sudah mulai bergerak, Jaya Mulia juga. Nah, Temiyang Sari sama Tanjung Kerta. Nah, untuk Temiyang Sari sudah terpilih menjadi juara 3 tingkat kecamatan. Nanti kita bisa lombakan lagi ke tingkat kabupaten, tapi sistemnya gimana katanya itu? Kita harus aktifkan dulu Pokjanya, jangan sampai nanti kita bikin struktur tapi tidak ada ketuanya. Memang bapakku ketuanya, tapi di bawah bapakku ada ketua lagi Kampung KB gitu. Nah, di situ semua kegiatan yang ada di Temiyang Sari harus kita ekspos seperti sekarang nih. Contohnya TV Kangkuwu. Nah, itu udah modal terbaik satu. Yang belum punya juga di Kecamatan Kroya kayaknya baru Temiyang Sari ya, Pak. Yang baru punya TV sendiri ya. Iya, nah jadi kegiatan yang ada di Kampung KB sama dengan kegiatan yang ada di balai desa ini, di desa Temiyang. Misalnya apa? Nih ada pemukiman ya, blok 1 blok, ya bisa masalah peternakan. Nah itu di expose, nanti masuk. Murai juga harus ada. Murai apa? Misalnya lambang-lambang keluarga berencana. Karena kenapa? Semua anggaran, punten ya Pak Ku, saya juga kurang paham. Semua anggaran itu kalau ada Kampung KB kita bisa ngajukan. Cuma kita nggak bisa di kantor KB nggak bisa ngajukan, hanya dananya itu bisa yang mengajukan dari desa ke kabupaten bahwa desa ini desa Kampung KB. Ada tambahan dana nanti ke depannya. Saya juga kurang paham karena kami tidak dibahas masalah dana itu. Cuma semua kegiatan ada di desa. Jadi kalau ada kegiatan apapun yang ada di desa seperti mural harus dibikin Pak Ku untuk menggambarkannya. Mungkin kami nggak bisa bantu banyak, tapi contoh-contohnya kami bisa bareng-bareng kita bangun gitu. Kenapa? Nah, kalau nggak ada contohnya untuk dilombakan tingkat kabupaten nggak bisa. Kemarin Kandang Haur udah dapat juara 1 Kandang Haur itu karena memang mereka walaupun di pinggir laut tinggalnya Kandang Haur Parayan tuh termasuk desa bagus untuk Kampung KB-nya, tingkat KB-nya juga banyak gitu. Karena KB itu tuh kualitas jumlah penduduknya disesuaikan gitu. Karena apa? Pemerintah itu 2 anak lebih baik. Maksudnya tuh bukan nggak boleh orang punya anak lebih dari 2 tuh bukan nggak boleh. Boleh-boleh saja. Maksudnya tuh direk Pak untuk pendidikannya yang dulunya mungkin sampai SD bisa sampai SMP gitu. Jadi lebih ke tingkat yang lebih maju sedikit gitu. Nah, di sini program kami ini sebenarnya tuh terus memajukan Kampung KB. Dari dinas kami membantu hanya sekedar dukungan, tapi semuanya yang bergerak ya mohon bantuan lagi dari Bapakku karena yang punya dana Bapakku. Kita hanya pengembang lah ibaratnya, advokasi untuk membantu saja bagaimana bagusnya untuk supaya Kampung KB ini lebih maju lagi, lebih ditingkatkan lagi dan mempromosikan desa kita yang terbaik. Karena kan untuk di kecamatan pun desa Temiyang Sari sudah bagus gitu. Sampai Pak Camatnya jempolnya 10 je Pak. Untuk Temiyang Sari jempolnya udah 10 ya. Setiap kegiatan pembangunan pun sudah dimasukkan ke TV-nya Kangkuwu gitu ya. Alhamdulillah semangat dengan jiwa baru walaupun stok lama tapi barang baru ya. Pak Ku yang sekarang terpilih lagi. Emang dulu juga Pak Ku Khairuddin, sekarang menjadi stok lama barang baru lah, tetap Pak Ku yang terbaru lagi. Mudah-mudahan ke depannya Pak Ku ini bisa lebih memajukan desa lagi karena kenapa? Buktinya masyarakat masih banyak yang memilih Pak Ku sebagai Pak Ku yang baru lagi gitu ya. Alhamdulillah masih banyak yang masyarakat yang percayalah
kepada Pak Pu. Mudah-mudahan dengan hari ini kita pertemuan kelompok kerja, kita bisa sharing, bantu sharing pembentukan baru Pak Pu. Biar nanti kalau ada kegiatan ke desa, ke lapangan, kita bisa ngebel satu orang, tapi nanti berkumpul semua. Karena kenapa? Di dalam KB itu, program Kampung KB itu ada 8 pokja, jadi nggak bisa satu, pokjanya ada 8. Jadi masing-masing pokja itu ada ketuanya masing-masing. Kenapa? Kalau nggak masing-masing ketuanya nanti bingung, berabe kerjanya gitu ya. Kakak KTP saja, kalau punya KIS, fotokopi KIS. Kalau nggak ada, udah nggak usah. Nanti kita berangkat bareng, saya bawa Apa? ke Kang Bu? Oh iya, nggak apa-apa, tenang aja Bu. Ya, kasih tahu barangkali saudaranya yang anaknya banyak, nggak mampu. Intinya di orang nggak mampu. KKS dan KKS. Berarti karena duduk Pak, jadi mengkemen ya. Oh kan di bawah steril. Jadi pas hari hanya di tanggal 27. Nah, tanggal 26 malam tuh sebelum pagi nggak boleh makan dulu puasa. Kadangnya tuh orang pada belum puasa. Jadi kepada minum makan. Akhirnya pas dibius nggak kerasa, nggak baal. Kan harus dibius. Kayak pasang implan apa nih tetap harus dibius walaupun lukanya cuma sedikit. Jadi gini Bu, pertanyaan dari saya terkait tentang masalah tadi MOP, MOP? Iya, pria berarti ya, MOP. Nah, dampaknya itu ada efek sampingnya tidak Bu? Seketika melakukan steril, contohnya anak-anak, contoh seumur saya lah 35 tahun, itu ada efek sampingnya nggak Bu? Terkait tentang masalah operasi pria ini. Nah, apakah berarti cuman nggak punya anak saja atau barangnya loyo atau keinginannya, karena hormon kan tidak keluar Bu. Karena di situ kan ada 2 jenis hormon kalau nggak salah ya. Di situ. Terima kasih. Baiklah Pak Pu, pertanyaan Pak Pu bagus ya. Jadi ada efek samping tidak MOP itu, metode operasi pria. Nah, kalau yang metode operasi pria, sayangnya saya nggak bawa pantungnya. Kalau saya bawa pantungnya, mungkin saya lebih jamblang lah, saya buka besar-besaran, nggak ada yang saya tutupin. Sebenarnya alat penisnya juga ada. Bagian mana yang diikat, bukan dipotong ya Pak Bu, hanya diikat itunya. Jadi tidak mengurangi untuk ke ereksi. Ereksi itu tegang, maksudnya ya hidup lagi tuh ereksi kalau bahasa Inggrisnya ereksi. Nggak akan mempengaruhinya karena yang diikat tuh bagian bawah di atas biji skrotum, bijinya tuh Pak, bukan penisnya. Penisnya mah orang diganggu-ganggu Pak. Penis barangnya itu yang ngadepnya diganggu-ganggu. Sini dipotong bagian biji yang ada di bawahnya itu yang diikat sedikit. Jadi nggak ada yang dicowel-cowel yang memang. Ya, jadi nggak ada efek sampingnya. Kenapa? Itu tidak mengandung hormon apapun, hanya diikat aja pakai tali, sama dengan perempuan. Nggak ada efek sampingnya kecuali disuntik. Kalau disuntik itu ada hormonnya, cuma diikat saja Pak. Cuma diikat bagian di bawah penis yang begini kan ada bijinya. Nah, di bagian sini yang diikatnya supaya sedikit cuma diambil supaya spermanya itu tidak masuk ke indung telur menjadi pembuahan. Terjadilah anak, jadikan pembuahan. Di sini digagalkan, tapi cuma benang. Itu benang Pak. Nggak ada peran, nggak ada tembaga di situ, tidak ada, cuma benang. Benang pun biasanya benang udah jadi daging, sama dengan perempuan. Kenapa? Alat kontrasepsi yang paling bagus cuma IUD, spiral, sama MOW. Kalau yang lain semuanya mengandung hormon. Ya, jadi diganggulah siklus men kita perempuannya supaya tidak terjadi pembuahan. Tapi kalau yang IUD sama steril itu paling bagusnya KB. Jadi nggak akan mengganggu ataupun ada efek samping, tidak. Tapi kalau masalah rezeki nih Pak, maksudnya anak itu kan rezeki dan nggak bisa kita jamin 100%. Kenapa? Kebocoran itu bisa terjadi, kegagalan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena steril itu yang bikin siapa Pak? Yang melakukannya siapa? Manusia. Tapi anak itu siapa yang ngasih? Allah. Ada orang sudah disteril buktinya hamil. Nah, itu kegagalan namanya, bisa 1000 orang. Jadi MOP itu nggak ada keluhan gitu Bu? Nggak ada.
Selama ini yang udah kita bawa nggak ada Kan keluhan. tadi kan seperti ini saya katakan, karena pria ini kan sama seperti wanita punya hormon 2 ya. Iya. Kalau secara biologi waktu sekolah ini ya kan, secara biologi. Apakah rasa keinginan pun jadi males? Itu saya yakin mungkin ada, Bu. Apa enggak? Enggak ada. Malah kalau udah steril, biasanya mah tambah kenceng, Pak. Oh, konon. Iya, biasanya tambah iya, bener, Bu. Sok aja orang bapaknya, orang bokeh pada baik setelah steril, Bu. Nafsunya itu malah nambah gitu. Kenapa? Dia di dalam badannya udah nggak ada obat apapun, normal seperti kita masih perawan gitu. Udah cukup? Ya Pak, siap ya Pak. Ajak kakek Pak, oh 10 baik demi yang sari Pak. Mudah-mudahan lah demi yang sari maju terus. Sukses terus buat desa demi yang sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya minta tolong ke Bapak Lebih Samad untuk memimpin doa untuk penutupan acara. Yang berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mudallina wa Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa tafadhal ya Allah. Wajah wa tuballighuna ya fi Rabbana hab lana min azwajina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami segenap pengurus Kampung KBM Latisari Desa Temyang Sari mengucapkan selamat hari jadi ke-494 Kabupaten Indramayu. Kita wujudkan masyarakat sehat, ekonomi tumbuh menuju Indramayu bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.